Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Berjumpa lagi bersama Ciptaning Channel. Hari ini pesanan atau sebuah benda yang saya tunggu-tunggu pada akhirnya sudah datang, teman-teman. Ini tadinya dikirim berlapis-lapis ya, dimasukkan ke dalam box, dimasukkan ke dalam bubble wrap seperti ini, dibungkus ya di dalam bubble wrap, kemudian dimasukkan di dalam tin wall kecil. Ini namanya tin wall, kotak makanan teman-teman, dari plastik, ditutup seperti ini, kemudian dibuntel lagi menggunakan bubble wrap, lalu dibungkus, dilakban. Memang permintaan saya itu supaya dibungkus dengan aman, supaya tidak pecah ya. Padahal permintaan saya pakai peralon kecil itu, teman-teman. Peralon air yang kecil itu kan cukup dipotong pendek aja gitu. Tapi dikasih wadah tin wool seperti ini ya gak masalah. Yang penting bendanya aman, datang dengan selamat sampai di rumah saya. Ini yang saya sebut sebagai minyak Bejaka Sutra. Ini saya sendiri yang menamai ya teman-teman, Bejaka Sutra. Nanti saya tuliskan aja di deskripsinya atau di layar videonya teman-teman. Minyak Bejaka Sutra ini ialah minyak biasa, bibit minyak wangi gitu, yang dicampur dengan fosil MG. Apa itu MG? Saya tulis di kolom deskripsi aja teman-teman, karena menurut saya kok tabu untuk mengatakannya. Nah ini fosil MG kecil ya. Jadi MG itu tadinya benda cair teman-teman, dari dua hewan yang pada saat bulan purnama melakukan wik gitu. Gitu. Kemudian itunya muncrat ya keluar. Lalu seiring berjalannya waktu, yang benda cair itu kemudian mengkristal dan membatu, maka jadilah ini fosil MG, saya menyebutnya seperti itu. Dan ini akan saya namai sebagai minyak Bejaka Sutra. Bejaka Sutra ini saya ambil dari nama sosok ya, nama sosok penjaga murni dari fosil MG itu teman-teman. Jadi ceritanya fosil MG ini dahulu dimiliki oleh Mbak Nita. Siapa Mbak Nita? Mbak Nita adalah seorang gadis desa yang pada saat itu masih sekolah di bangku SMA, kemudian terkena guna-guna oleh seorang kakek-kakek, hingga Mbak Nita sampai tergila-gila ya. Namanya tergila-gila itu sampai berontak, pengen minta ke rumah si kakek itu gitu sama orang keluarganya. Pokoknya teriak-teriak gitulah, pengen ke sana gitu. Kemudian orang tua dari Mbak Nita merasa terganggu atas perubahan karakter dari Mbak Nita itu, menghubungi ya bapaknya itu tadi, bapaknya Mbak Nita menghubungi Mas Imam Riyadi. Mas Imam Riyadi itu dari Wangon teman-teman. Lah ini ya, Mas Imam Riyadi itu dari Banyumas, Karangtawang, Banteran, Wangon, daerah sana teman-teman. Ini tanggalnya tanggal 25 bulan 8 2022 dari Mas Imam Riyadi. Lah kemudian Mas Imam Riyadi datang ke rumah
bapaknya Mbak Nita itu tadi, ke rumahnya Mbak Nita untuk membantu permasalahan dari keluarganya itu, untuk menyadarkan Mbak Nita dari pengaruh jahat seorang kakek-kakek. Seiring berjalannya waktu, kemudian Mas Imam Riyadi mengajak Mas Eko Iswanto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyak lika-liku, banyak intrik, hari berganti hari, berganti minggu, bahkan sudah berganti bulan. Singkat cerita, Mbak Nita sudah mulai diobati, kemudian mulai ada kesembuhan. Sang kakek ini yang tadinya berbuat jahat kepada Mbak Nita, tiba-tiba datang ke rumah Mbak Nita, mewariskan sebuah batu berwarna putih. Batu itu teman-teman, fosil ya. Kemudian si kakek itu mengatakan bahwa fisiknya atau dirinya sudah tidak kuat untuk menanggung hidup. Tahu greges, tahu apalah, atau mungkin faktor usia, namanya sudah kakek-kakek ya. Setelah itu sang kakek pulang, selang beberapa hari kemudian meninggal. Kemudian orang tua dari Mbak Nita kembali menghubungi Mas Imam Riyadi dan Mas Eko atas perubahan lainnya. Jadi Mbak Nita kan tadinya kayak orang gila nih, tergila-gila lah karena cinta ya, tapi tidak murni dari sang kakek itu. Kemudian sempat sembuh, kemudian kakek datang memberikan sebuah fosil MG ini, kakek pulang kemudian meninggal. Nah, kemudian Mbak Nita berubah lagi karakternya, tapi dia menjadi lebih percaya diri teman-teman. Yang tadinya gadis desa yang lugu, penampilannya itu berubah menjadi modis ya, modern style gitu, sangat modis begitu, dan memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Setelah 3 hari memegang batu itu, dia bisa melihat hal-hal gaib teman-teman. Kemudian sampai datang ke alas ya, dan tidak ada rasa takut, membuktikan kelebihannya itu karena batu tersebut. Tapi anehnya, Mbak Nita merasa terganggu dengan keadaan seperti itu, dengan sosok-sosok penunggu itu. Sehingga Mas Imam Riyadi dan Mas Eko Iswanto membantu untuk memisahkan isi dalam tanda kutip dari fosil MG itu terhadap Mbak Nita. Setelah itu Mbak Nita mengalami mimpi. Jika ingin berpisah dengan isi fosil itu, maka datanglah ke suatu tempat. Di situ ada pohon teman-teman. Jejakkan kaki sebanyak 3 kali, kemudian nanti akan ada yang menemui. Setelah itu, pecahkan fosil MG itu menjadi 10 bagian dengan cara digigit. Dan pecahan-pecahan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam minyak. Maka, jika sudah terpecah menjadi 10, sudah terjadi perpisahan antara penunggu fosil MG ini terhadap kehidupan Mbak Nita. Ceritanya seperti itu teman-teman. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa memiliki salah satu pecahannya teman-teman. Salah satu pecahan itu bisa saya miliki, dan alhamdulillah sampai rumah saya masih ada ya butirannya. Jadi ini nanti kita bisa perbanyak lagi teman-teman minyaknya ini. Kalau minyak ini datangnya sepertinya minyak mix ya, campuran teman-teman. Aromanya ada melatinya dan sepertinya ada kasturinya juga teman-teman. Tapi nanti terhadap saya akan saya perbanyak teman-teman, menggunakan minyak melati keraton saja, supaya laki-laki dan perempuan bisa ikut memilikinya. Jadi kalau melati keraton itu kan perempuan maupun laki-laki sama-sama suka dengan aroma itu ya, melati keraton. Minyak melati keraton sedang saya pesan ya, 1 botol.
agak besar supaya nanti bisa jadi banyak dan bisa dimiliki oleh khalayak. Tapi hari ini belum datang, mungkin beberapa hari lagi beserta botolnya. Mungkin segini teman-teman, ini 3 milian teman-teman. Nanti kalau bagi yang ingin memiliki ya bisa hubungi di nomor kontak yang nanti ada di kolom deskripsi. Terus kalau yang ingin aman, misalkan maksudnya aman dalam tanda kutip, ingin menggunakan media transaksi pihak lain yang oranye maupun hijau atau merah, mungkin bisa kita buatkan nanti ya. Kalau memang nanti di kolom komentar ada permintaan seperti itu. Kemudian setelah video ini nanti akan kita suguhkan ya. Tapi tidak dari awal ya, tidak dari awal saat Mbak Anita terkena masalah itu, tidak. Tapi kita suguhkan video saat prosesi pemecahan fosil MG ini teman-teman. Supaya durasinya tidak terlalu panjang banget. Masalahnya kalau dari awal itu berhari-hari teman-teman. Ada 1 bulan lebih itu videonya. Dan kalau proses pemecahan ini hanya 34 menit, itu pun sudah kita singkat-singkat ya. Maksudnya kita percepat begitu. Hasilnya juga masih 34 menit. Ya, mungkin kalau teman-teman ingin menontonnya dengan cara di skip-skip nggak apa-apa, tapi nanti tidak mendapatkan informasi yang utuh teman-teman. Jadi kalau bisa nanti nontonnya full aja, dinikmati begitu sambil makan malam atau sambil santai di rumah atau di luar rumah, di tempat kerja saat istirahat bisa dinikmati sambil menonton begitu. Ya alhamdulillah ya, ini tidak lebur semua ya teman-teman. Jadi petunjuknya itu kalau setelah pecah menjadi 10 bagian itu caranya dimasukkan ke dalam minyak aja gitu teman, selama 2 hari. Nah ini udah berhari-hari nih, berarti udah seminggu lebih teman-teman kalau yang ini ya. Padahal petunjuknya cukup 2 hari aja dan alhamdulillah ini sudah ini masih ada butirannya. Jadi ini nanti saat kita akan memperbanyak minyaknya ini cukup 2 hari saja teman-teman. Ini akan saya rendam ke dalam minyak melati keraton selama 2 hari. Lalu saya masukkan ke dalam botol seperti ini. Semoga pada saat saya memasukkan ke dalam minyak itu tidak lebur semua ya. Supaya bisa digunakan lagi teman-teman. Kalau lebur semua ya sudah, berarti kita akan membuat secara terbatas. Saya sedang pesan sekitar 1 botol agak sedang ya, sedang atau besar ya. Cuma nanti jadi berapa botol belum tahu. Ini akan kita namakan ya, ini minyak Bejaka Sutra, mengambil nama dari penunggu awal fosil MG ini. Untuk kisah selengkapnya nanti teman-teman bisa menonton di video setelah ini. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Mas Eko dan Mbak Nita. Ini pada kesempatan yang lumayan cerah, tapi kelihatannya agak mendung juga ya Mas ya. Ini sedang mencari tempat teman-teman, buat apanya Mas Eko? Gimana? Maksudnya? Kenapa kita nggak di rumah aja? Di rumah. Kita kan sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, Mas Eko. Kita menghindari hal-hal yang di luar dugaan, Mas Eko. Karena dari dulu kalau kita melakukan sesuatu atau ritual mengenai benda-benda yang kita anggap sakral itu, kalau di rumah takut mengundang sosok-sosok yang jahat. Gurunya cantik banget, malah
Apa itu teman-teman? Itu burung. Jadi kita mencari tempat yang belum kita jamah ya teman-teman, untuk melakukan ritual mengenai manik gajah yang dimiliki oleh wanita. Karena kemarin video terakhir pesan dari yang lewat mimpi wanita itu dipecahkan menjadi 10. Tapi sebelum kita mulai, kita survei dulu, dan pastinya kita minta izin pada lingkungan tersebut yang menghuninya lah ya. Kalau misalkan boleh ya kita lakukan di situ, kalau enggak mungkin kita cari tempat lain yang pas. Iya, menurut feeling wanita lah. Ini sih tempatnya adem ya Mas Eko. Iya. Adem karena ya banyak pohon juga. Terus yang hah? Apa nggak denger? Ke atas. Ya lebih ke atas lagi lah sedikit Mas Eko. Kita mencari yang ini loh Mas. Kita minta izin para penghuni lingkungan sini. Terus kita juga menerawang dulu Mas Eko nih, positifnya apa negatifnya lebih banyak yang mana. Kalau negatifnya lebih banyak, kita lebih baik pindah. Tapi kalau energi positifnya lebih banyak, ya kita di situ. Itu loh. Gimana? Masih positif. Iya, masih positif ya. Cuman ini kenapa kita ya teman-teman ya, kenapa kita Ini wanita ada sini wanita. Dituntun atau tertuntun sampai ke tempat ini, itu karena energi dari si batu ini, manik gajah yang seolah-olah menarik kita untuk ke tempat tersebut, tempat benar-benar. Jadi apakah ini asal usul atau asal usul benda ini itu dari sekitaran sini mendapatkannya? Kalau asal usul bukan Mas Eko. Bukan ya. Bukan, soalnya saya pernah menanyakan ke Lendra, mengetes ke Lendra itu di luar Pulau Jawa. Nah, di luar Pulau Jawa. Berarti tapi kan dia itu kenapa bisa sampai ke tempat ini, kan apa ada napak tilasnya kakak itu di kawasan ini sini, ya bisa jadi. Kita kan belum mengungkap ini. Iya. Makanya kita mengungkap yang belum kita ketahui. Iya, ini secara logika aja. Kenapa tiba-tiba kita bisa menyelusuri tempat ini? Betul nggak? Ya kita ngikutin hati, kita ngikutin bahasanya Mas Eko, punya kita ngikutin pikiran kita lah, alur lah ya, alur kita. Dan wanita juga nurut saja karena dia juga menginginkan. Jadi itu tuh wanitanya ini kayak mau malah kayak agak bersedih loh. Ya. Apa ini wanita? Ya kalau mau ungkapkan saja wanita. Apakah wanita di hati wanita itu mau mecahkan itu nggak jadi, atau jadi sebelum ini dilakukan loh ya, jadi nggak ada kejanggalan di hati wanita. Ini kan wanita kan kepenginnya lepas dari sosok itu, ya kan. Tetapi ada syarat kalau sosok itu bisa lepas. Dengan syarat itu benda yang wanita punya itu harus dipecah menjadi dan harus disebarkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, berarti wanita sudah tidak memilikinya. Wanita itu kayak semacam apa ya? Apa? Sotakos ini. Sotak ya, bisa dikatakan seperti itulah. Untuk manfaat orang banyak sih, gitu kan? Manfaat orang banyak, benar manfaat orang banyak. Ya gimana menurut wanita itu? Wanita rela atau ada ganjalan di hati? Iya, nggak apa-apa ya. Berarti ini wanita nanti barangnya kemungkinan kan udah nggak sama wanita lagi ya. Iya. Nggak apa-apa ya wanita ya. Kita tetap ini hari ini itu ngikutin apa yang
petunjuk yang kita dapat nantinya. Iya, iya. Gitu, karena tadi balik lagi, kenapa kita menelusuri tempat ini itu seperti ada tarikan ya. Iya. Tarikan dari benda ini teman-teman. Masuk ke benda. Ini Mas Eko. Gimana? Sebaiknya kita ini kan apa? Izin dulu nggak sama ini lingkungan sini? Kita sudah kesini kan tadi udah izin dulu. Belum kita masuk dulu, buka kamera. Ya. Gitu. Pokoknya ke tempat kemana saja pun, kalau kita memasuki hutan atau bahkan apa namanya rumah orang pun harus izin kan. Walaupun ya lah, dari bentuk iya. Apa penghuni yang di sini kan ya sepatutnya lah, sepantasnya kita sebagai tamu walaupun penghuninya tidak apa kasat mata ya nanti terlihat, tapi tetap kita izin dengan cara ya punten, bismillah dan sebagainya. Yang penting jangan sampai penghuni di lingkungan sini merasa terganggu. Nah, nih mas dipegang. Ini kenapa ini dingin sekali? Ini kayak megang batu nih. Ini coba Mbak Nira pegang. Kayak megang batu enggak? Kayak megang es enggak? Ya, Mas, dingin ya. Mas Eko sebentar Mas. Nih, coba pegang. Sini coba Mas Eko. Mohon maaf nih tangan kiri. Tuh kan. Oh ya, adem banget ya. Ya kan? Es batu. Itu apa ya? Karena apa ya, Mas Eko ya? Jadi gimana nih Mas Eko baiknya? Kita agak lebih ke sana lagi atau gimana menurut Manita? Menurut Manita gimana? Ini alur iya. Keinginan saya itu mau ke sana nggak Pak? Mau ke sana ya. Ya udah kalau kita ikutin apa kata hati, kita ke sana. Tapi ini matikan aja dulu ya Mas Eko ya. Kali kita udah bener memang harus ke sana ya, kita tentukan tempatnya di sana. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya. Nggak tahu ini ada apa Mbak Nita nih tiba-tiba berhenti di sini nih. Oh iya, ini Mas, aku baru ingat apa di mimpinya aku. Ini tuh lokasinya tuh sama persis kayak yang di mimpi. Tapi aku baru Ini gimana? Maksudnya Mbak Nita, ini lingkungan ini persis di apa yang dimimpikan Mbak Nita. Tapi aku baru loh. Baru ini memang tanda tanya yang pasti seperti apa? Iya, ini kayak ada pohon ini persis. Pohon ini pohon apa Mas Eko? Melinjo. Hah? Iya ya kayak pohon anu ini ya, melinjo ya. Yang untuk ini, yang untuk apa? Sop ya? Emping. Ya, yang bikin untuk emping bisa. Tapi ini nggak ada buahnya. Tapi mirip. Ini gimana ini? Ini saya bingung ya teman-teman ya. Ini Nita kita ke sana tadi, balik lagi ke sini, ya. Terus bengong tadi kan? Ya, bengong. kayak lu lihat-lihat atas Lihat-lihat. bawah. Nah, sempet kita berhenti di situ juga ya, di situ ya. Terus balik lagi Nita ke sini lagi. Ngeliatin pohon ini. Iya, ini teman-teman. Ini ada apa ini? Nah, coba Mbak Nita jelaskan ini pohon apa ini yang di mimpimu? Ini pohon ini mirip yang ada di mimpimu gitu. Iya, bener ini pohon ini. bener. Berarti kita datang ke sini itu Iya, padahal nggak ini ya, maksudnya nggak ada pohonnya ngikutin. Bilang dari awal loh. Ya karena mungkin dia baru lihat, jadi baru inget. Kalau kita inilah Mas Eko, kita pergi ke suatu tempat nih kan, bukan tujuan kita, tapi kalau kita udah pernah melihat dulu apa kan jadi ingat nih, oh dulu saya pernah ke sini gitu. Nah, terus di mimpi Mbak Nita itu setelah kamu berada di sekitaran ini pohon ini, apa yang diperbuat? iya gitu. Apa kamu ketemu seseorang, sosok atau apa atau gimana? Kalau di mimpi tuh disuruh kalau udah sampai suruh menginjakan kaki. Injakan kaki. Kaki. Ya, kita udah nginjak kaki. Iya, dari tadi ya kita napak kaki Mbak Nita. Enggak, maksudnya gini loh. Apa kayak suruh kan kalau jalan beda kayak hentakan gitu. Dihentak. Kakinya Sampai Mbak 3 Nita kali. dihentakkan di sini. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Ya nggak tahu.
Tapi ini Mbak Nita pastikan aja dulu bener nggak gitu loh. Coba Mas Eko, pohon apa itu? Ini yang membuat tanda Mbak Nita yakin kalau tempat ini apa? Iya, wit melinjo, godongnya daunnya daun sok. Iya. Buahnya namanya melinjo. Tapi ini unik juga ya teman-teman. Ini pohon melinjo kan biasa lurus, terus cabangnya itu bagus gitu. Hah? Karena di hutan itu ada apa? Mohon maaf ya, ini ada suara apa namanya? Itu orang penebang kayu teman-teman. Namanya juga di hutan ya. Ini teman-teman ya. Oh Mas Eko, apa yang dirasakan Mas Eko? Aku sih biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja. Malah kayak ada semangat birahi. Semangat maksudnya semangat. Oh, semangat. Sampai di sini tuh nggak ada capeknya. Oh. Kita kan jalan. Lah kamu bawa minum, saya nggak bawa minum. Nah, coba lihat Mbak Nita, coba dipastikan dulu. Nanti tinggal lihat kan, sebentar. Monggo Mbak Nita, yang sekiranya Mbak Nita pengen lakukan, ya, lakuin aja. ya. Maksudnya apa yang harus Mbak Nita ini pohon melinjo ya benar. perbuat gitu loh. Ketika Pohon kita sudah melinjo. sampai sini. Ya, diinget-inget. Tapi apa mau hentakkan kaki dulu kan disuruhnya kayak gitu. Oh, Boleh. ya, ya udah, Mbak Nita. Coba Bismillah lah. Ya. Bismillah. Maksudnya itu Hah? yang untuk mengangkatkan kaki di sini itu apa? Coba kita lihat saja. Astagfirullahaladzim. Mas Eko, Mas Eko, ini sepertinya kemasukan Mbak Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baik Mbak Nita. Ini berarti bener nih, kayaknya bener Mbak Nita ya. Nah, coba Mbak Nita ini apa? Beri salam atau apa itu? Ini kan yang datang ini sepertinya gara-gara Mbak Nita menginjakan kaki. Selamat datang. Iya, selamat datang Mbah atau Eyang. Selamat datang. Mohon maaf Eyang. Ini Eyang memasuki raga teman saya. Kasutra. Siapa? Beja Kasutra. Kita duduk, kita duduk. Ya, Mbah Bejaka Sutra. Ini pas masuk ke dalam raga ini ketika Mbak Nita menghentakkan kaki sama 3 kali, karena dia merasa tempat ini pernah ada di dalam mimpinya Mbak Nita dan dia melakukan hentakan kaki. Jadi Mbah Beja, mohon jelaskan kenapa bisa memasuki raga, apakah ada maksud tertentu dari Mbah Beja? Tujuan kalian datang ke sini, saya sudah tahu. Ya. Berarti ini ada kau hubungan. membawa benda yang sudah diwariskan kepadamu? Mbak Nita, benda itu kali, ya kali itu. Ayo dikasihkan saja. Ini kan hubungannya sama Mbak Nita nih sepertinya. Dibuka Mbak. Mohon maaf anak muda. Iya. Kenapa? Jika kau tidak berkenan dengan penjaga dari benda ini, Iya. tetapi kau ingin menggunakan atau memanfaatkan energi dari benda ini, Iya. aku sudah katakan kepada anak ini, Iya, lewat mimpi itu ya, Mbah. pecahlah menjadi 10 bagian. Iya, iya.
bisa saya dengarkan dari wanita sendiri. Lakukanlah sekarang. Sekarang ini, Mbah? Iya. Sekarang. Tapi kami tidak membawa apa yang buat memecahkan. Jadi dengan cara apa kami memecahkan? Harus dengan cara digigit. Saya tuh wanita yang gigit. Mbah? Mbah? Mau mecah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kameranya lepas lagi. Mbah? Mas ini dibawa apa Hah? Mas? Biarin situ dulu. Saya nyamperin itu dulu. Mbah, kenapa, Mbah? Kok malah pergi? aku melupakan sesuatu. Apa itu? Mengambil daun, Mbak. Kemarilah. Itu dibawa, Mbak, dibawa. Itunya apanya? Oh, yang di kotak itu dibawa. Bentar, Mbak, diambil dulu, Mbak. Cepet, Mbak Nita. Letakkan. Taruh di depannya. Kirain mau kemana, Mbah? Angkat, Mbak, buka. Dibuka itu maksudnya. Tidak apa-apa, biarin. Silakan. Ini saya gigit, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat gak nih, Mbah, kelihatannya bendanya keras. Lakukanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 10 kali nih, Mbah, digigit. Iya. Allahu Akbar. Sakit, Mbah. Sudah cukup. Aduh, sakit, Mbah. Aduh, sakit. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah, Mbah. Seketika langsung sakit banget, Mbah. Aku sudah tahu. Setelah kau pecahkan menjadi 10, ya, langkah selanjutnya sudah aku beritahu kepadamu. Mbah. Apa kau ingat? Yang lewat dalam mimpi, Mbah. Ya. Oh, masih ingat, Mbak Nita? Yang suruh di itu bagi-bagi. Yang apa, yang membutuhkan. Oh iya. Apa kau membawa wewangian? Memang Ya, minyak. Mbak, kamu membawa? Saya sampaikan kepadamu. Membawa nggak, Mbak Nita? Hah? Masa nggak bawa? Biasanya juga membawa. Mungkin wewangian apa saja, Mbah? Ya, Oh, nanti kau campurkan ya. ini ke dalam wewangian tersebut. Satu persatu, apa semuanya? Oh, ini coba Mbak Nita dicek. Coba ada nggak? Biasanya kan perempuan. Oh iya. Ada, Mbak Nita. Oh ya, ada. Berarti ini kan pecah jadi 10. Mungkin lebih kali, Mbak. Apa ini jadi banyak, Mbak? Tak apa, nanti akan lebur dengan wewangian tersebut. Berarti nanti saya masukkan ke wewangian ini. Ya, Nanti dia akan melebur sendiri dengan sendirinya. Terus kalau boleh tahu, Mbah, Mbah apa tadi, lupa, Mbak Nita, ingat tak namanya? Mbah Beja. Mohon maaf, Mbah Beja. Nah, ini kan
Meja memperingatkan lewat mimpi kepada wanita ini untuk dibagikan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa ini ada manfaat yang luar biasa untuk mereka sehingga Mbah sendiri menganjurkan untuk diberikan. Siapapun yang memegang akan merasakannya sendiri tanpa harus saya jelaskan. Tapi mohon maaf sekali lagi nih, apakah orang-orang yang benar-benar membutuhkan ini dipakai untuk sesuatu hal yang baik? Jika untuk keburukan, akan ada malapetaka di hidupnya, seperti yang terjadi kepada sebelum mewariskan kepadanya. Oh iya, iya, iya. Orang yang mewariskan. Iya, iya, saya ingat kakek tua itu. Ya, Iya, iya, saya ingat. Nah, saya kan atau wanita nggak tahu isi hati orang yang sebenarnya mau berbuat jahat atau baik. Itu gimana Mbak? Apa nantinya nggak kembali ke wanita sendiri? Sudah ya, berarti asalkan wanita niatnya baik juga ya Mbak ya. Nah, terus ada ini lagi Mbak, pantangan yang harus ini atau yang harus dilakukan. siapapun yang memilikinya harus untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ya, saya takutnya ini sih Mbak, takutnya ketika orang yang sudah memegang ini terus untuk hal-hal yang sebaliknya, takutnya itu Mbak. Biarkan saja, nanti dia tahu sendiri akibatnya. Baik Mbak, baik Mbak, baik. Jadi untuk Hati manusia tidak ada yang tahu. ya benar Mbak, benar. Kau tidak bisa melihat seberapa dalam Ya ya, kejujuran atau kebaikan dari orang sekitarmu. ya benar Mbak. Tapi terimalah semuanya. Berpikirlah, jika apa yang kau berikan itu mempunyai sifat yang baik dan bisa dipercaya, Ya Mbak, ya Mbak. Ya. jangan sekali-kali kau menuduh yang tidak-tidak sebelum semua itu terjadi. Ya paham Mbak, saya paham maksud Mbak Meja, saya paham. Dan untuk kelanjutannya gimana nih Mbak? Apakah ini disimpan terlebih dahulu atau apakah Mbak ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi Mbak? 2 hari waktu yang kubutuhkan. Diamkan benda ini Ya, di dalam wewangian selama 2 hari. 2 hari 2 malam ya Mbak ya. Ya, Ya. Terus apa yang saya harus lakukan? Apa hanya didiamkan begitu saja? diamkan saja. Oke, baik Mbak, baik Mbak. Tapi ingat, ada beberapa kuncian untuk membuat benda ini menjadi sangat luar biasa. Apa itu Mbak? Iya Mbak. Iya. Oke. Saya akan laksanakan apa perintah Mbak. Oke. Sudah cukup. Tanggung jawabku sudah selesai. Saya mohon pamit. Mungkin ini terakhir kali aku berjumpa denganmu. Ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Meja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah. Nih. Mas Eko ini akhirnya terjawab sudah, Mas Eko nih. Kenapa, Mas Eko? Mas? Hei, Mas. Kenapa? Nangis? Nangis apa perih matane? Hei. Mas, serius ki loh. Wanita duduk aja dulu, Mbak. Nanti kalau berdiri terus nanti sakit kakinya. Nah, biarkan Mas Eko ini dulu. Priwe. Priwe. Apa yang Anda rasakan setelah ini? Tadi kamu kemasukan ini, Mas Eko. Apa? Sosok yang masuk ke dalam tubuh wanita. Hah? Langsani serius loh, langsani ke priwe. Miki mau ngomong sebelum kue semangat itu bareng yang langsani ke priwe. Mas Pak anu geser Mas, anu gelap banget ya. Sebut gelap ya. Nah ini terang nih. Ini terang. Nah situ aja wanita. Nah terang nih. Langsani ke priwe kok. Maksud tiba-tiba langsung. Serius. Didil aku aja nangis temenan kok Mas Eko lah, ampun. Maksud tiba-tiba langsung lah. Tuh ini gimana ngencangkan ini nih Mas Eko. Mas, sini aku ceritain dulu. Mas Eko, serius banget. Apa benar dia merasakan? Ada yang janggal kok. Apanya? Kelilipan maksudnya? Enggak ini. Apa? Kita ke sana yuk. Hah? Ke sana yuk. Nah, ada apa ini Mas Eko nih? Habis kemasukan itu dia seperti merasakan kesedihan malah. Nah, ini gimana? Dimatiin aja dulu atau gimana? Nggak usah. Udah di sini aja. Iya, di sini udah. Nah, duduk santai. Rokok dulu sambil ngerokok dulu aja, nggak apa-apa teman-teman. Mohon maaf ya. Ini Mas Eko kok malah mimpi ya? Ini kayak ada pesan. Ada pesan. Sedih banget ini. Kan saya yang dapat pesan kok. Kita hadiah Al-Fatihah dulu nih. Hah? Hadiah Al-Fatihah dulu. Hadiah Al-Fatihah, minta hadiah dulu. Maksudnya? Dikasih hadiah Al-Fatihah buat yang di sini. Yang ini. Mungkin. Oh, saya ingat nih Mas Eko nih. Tadi pesan terakhir juga apa untuk menguji ini pakai Al-Fatihah juga. Loh, untuk ada kuncian tertentu nanti. Kan setelah ini ya udah kita baca Al-Fatihah dulu, nanti saya jelaskan ya. Ini udah wanita baca Al-Fatihah di hati saja. Pokoknya niatnya untuk sinilah gitu ya, Pak Mas Eko ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah. Gimana udah tenang? Mas ada nyesek kayak ada kayak kasihan gitu. Bisa merasakan itu ya Mas Eko ya. Padahal Mas Eko yang kerasukan. Jadi gimana tadi ada apa? Nah, jadi gini Mas Eko, jadi bener yang masuk dalam mimpi wanita itu suruh pecahkan. Nah tadi saya mecahkan, disuruh pakai ini mulut digigit.
Seriusan? Sumpah serius, sampai gini saya sakit banget. Waktu baik, Lah saya disuruh sosok yang apa tadi ya, Mbah Meja. Mbah Meja masalah. Nah, nanti saya ingat, pasti saya ingat, ini lagi nggak konsen nih. Terus Menyuruh untuk digigit. Akhirnya saya gigit kan. Nah, gigit dan 10 itu dimasukkan ke dalam wewangian itu. Dia nggak menyebutkan minyak tertentu, pokoknya wewangian. Nah, wanita kebetulan ada bawa kan, tadi bilangnya nggak ada, tapi tak cari-cari ada ternyata wewangian. Nanti dimasukkan, nanti benda itu akan lebur dengan sendirinya. Nanti kita coba Mas Eko ya. Itu ada kunciannya ternyata. Nah, kunciannya tadi sosok itu menyampaikan baca Al-Fatihah 3 kali. Nah, berarti benar nih nyambung. Berarti ini setelah ini nih, setelah kita udah jadi 10, jadi 10 itu, berarti ini udah aman. Udah Kamu aman. Bilang penunggu dari ini udah lepas dari Mbak Nita. Udah, dan sosok yang masuki Mas Eko yang penunggunya itu, Iya. yang terakhir kalinya dia nggak bakalan datang lagi. Gitu. Dia pesan seperti itu, nggak bakalan, berarti udah berpisah dengan pusaka itu, sudah meninggalkan maksudnya. Apa itu yang membuat saya sedih ya? Ya, saya merinding Mas Eko, ini bener saya merinding nih, saya merinding. Terus Ini Mbak Nita gimana? Rasanya gimana? Rasanya gimana setelah ini udah jadi 10 ini, Mbak Nita rasanya gimana? Udah enak kan apa? Lega? Tapi sedih juga. Tuh kan. sedih ya, Ya, ya mungkin merasa walaupun baru beberapa hari dia megang atau mungkin apa, tapi dia merasakan ini ya, hawa perpisahan mungkin ya Mas Eko ya. Gitu. Bisa jadi. Oh iya ya. Ini terus gimana tindakannya Mas Eko? Kita Ya, kita cari turun tempat dulu, istirahat lah. turun tempat istirahat. Yang jelas kita alhamdulillah misi sudah berhasil. Mm-mm. Wanita semoga saja benar adanya. Mm-mm. Setelah kita pecah menjadi 10, Iya. sosok yang selalu menghantui Mbak Nita atau katakanlah menjaga itu Iya. sudah Nggak ada ya. Ya bilangnya sih gitu, dia udah. nah itu alhamdulillah ya Mbak Nita ya. Ya udah ini, berarti kita hanya bisa membantu sampai di sini. Terserah itu monggo seperti itu adanya untuk apa namanya yang untuk bermanfaat lah, yang intinya Ya. itu manfaat bagi yang membutuhkan, tetapi itu dengan niat yang baik. Kalau tujuan yang nggak baik orang memakai ini, dia akan kembali, maksudnya berbalik ya terserah jadi kalau itu Mbak malapetaka. Nita mau disimpan atau diapa itu terserah Mbak Nita. Atau untuk bagaimana terserah Iya, Mbak terserah Mbak Nita. Nanti kita omongkan lagi, mungkin Mbak Nita nih masih kurang pede sepertinya ngomong di kamera. Jadi oke teman-teman, kita lanjut, kita akan turun cari tempat istirahat yang lebih enak untuk duduk. Nanti kita lanjut di sana. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.